Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Pelisa. Saya dari kelas PGSD reguler 2B dengan NIM 241186206180. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Abduluddin SPD MPDI. Soal yang pertama, pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Baik, saya akan membahas yaitu pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar dapat diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelumnya dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih yang dikemukakan oleh Djamaluddin tahun 2019. Belajar merupakan suatu perubahan yang relatif tetap yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Menurut Ani, belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang diperkirakan dan dikerjakan. Manusia belajar dengan cara melihat, mendengar, mencium, dan meraba. Dalam belajar, guru manusia adalah lingkungannya. Dari lingkungan sekitar, manusia dapat mengetahui secara nyata hal-hal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, langit berwarna biru, gandum berstruktur lembut, bau sampah itu busuk, menurut Slameto. Menurut Hamdani, menjelaskan bahwa belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang digunakan sebagai bahan kegiatan dan tolak ukur keberhasilan belajar. Kedua, belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, jadi belajar bersifat individual. Ketiga, belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Keempat, belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi lingkungannya. Baik, yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran yang diidentikan dengan kata mengajar berasal dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, ditambah dengan awalan P dan akhiran an menjadi pembelajaran yang berarti proses perbuatan cara mengajar atau mengerjakan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberi pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik, yang dikemukakan oleh Djamaluddin tahun 2019. Dalam buku Ruminiyati, pembelajaran adalah proses di mana lingkungan seseorang dikelola secara disengaja untuk memungkinkan siswa turut serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga dalam kondisi khusus akan menghasilkan respon terhadap situasi tertentu juga. Darsono dalam Hamdani berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Yang keempat, belajar dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa.
Yang keenam, pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pembelajaran, baik secara fisik maupun secara psikologi. Yang ketujuh, pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Yang kedelapan, pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan, yaitu membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, dan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendalian sikap dan perilaku siswa. Soal yang kedua yaitu menjelaskan prinsip dan tujuan belajar dan pembelajaran, yaitu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, guru perlu mempelajari prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang dapat membimbing aktivitasnya dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Berikut merupakan prinsip dan tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan readiness, ialah proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ini ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar seperti kematangan, perkembangan, dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi, yaitu motivasi merupakan suatu kondisi di mana peserta didik belajar memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Motivasi memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip keaktif. Individu merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, yaitu tujuan merupakan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dapat dilihat dari berhasil tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, prinsip perbedaan individual, yaitu setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing. Perbedaan individual seperti minat bakat, keahlian, dan lain sebagainya. Karenanya, tiap orang memiliki kemampuan dan cara belajar yang mayoritasnya berbeda-beda. Yang keenam, prinsip transfer, yaitu belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan belajar kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif, yaitu proses belajar afektif. Seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajaran mungkin tidak menyadari belajar afektif. Kesembilan, proses belajar psikomotor, yaitu proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Yang ke-10, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi, yaitu prinsip pengulangan. Prinsip ini adalah teori psikologi daya. Teori belajar daya ini menilai bahwa pembelajaran adalah proses untuk mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, berpikir, dan sebagainya. Prinsip balikan dan penguatan ialah dasar dari prinsip ini adalah hukum Tordi tentang stimulus dan respon. Siswa akan belajar lebih baik jika ia merespons stimulus yang diberikan dengan baik dan mendapat reward atau hadiah, sementara jika melakukan kesalahan maka siswa harus mendapatkan hukuman agar tidak diulangi lagi. Soal ketiga, jelaskan pengertian, perbedaan, dan contoh implementasi dalam pembelajaran.
dan referensi bacaan Anda pada tabel berikut. Pengertian teori behavioristik yaitu teori pembelajaran yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus eksternal yang diberikan. Pembelajaran dianggap terjadi ketika ada hubungan yang kuat antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Tokoh utama teori ini antara lain Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Adapun perbedaan utama aspek yaitu konsep belajar. Teori behavioristik yaitu perubahan perilaku yang tampak dan dapat terukur. Aspek yaitu peran siswa. Teori behavioristik yaitu fasih menerima informasi dan merespon stimulus. Aspek yaitu peran guru. Teori behavioristik yaitu memberikan stimulus, mengontrol lingkungan belajar, dan memberikan penghargaan atau hukuman. Aspek pengetahuan. Teori behavioristik yaitu pengetahuan dianggap sebagai suatu yang sudah ada dan statis yang harus diserap oleh siswa. Aspek motivasi. Teori behavioristik yaitu motivasi berasal dari luar seperti penghargaan atau hukuman. Aspek pembelajaran. Teori behavioristik yaitu lebih fokus pada hasil pembelajaran yang dapat diukur dan terukur. Yang selanjutnya, implementasi pembelajaran menurut teori behavioristik. Yang pertama, pemberian penguatan, yaitu memberikan hadiah atau pujian ketika siswa menjawab dengan benar untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang kedua, latihan dan pengulangan, yaitu materi diulang terus-menerus agar respon menjadi kebiasaan atau otomatis. Yang ketiga, pembelajaran langkah demi langkah, yaitu materi dibagi menjadi bagian kecil dan disampaikan secara bertahap. Yang keempat, stimulus respon, yaitu guru memberikan stimulus, misalnya soal, dan siswa diharapkan memberi respon yang sesuai. Pengertian teori konstruktivistik, yaitu teori pembelajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar bukan sekedar menerima informasi dari luar, melainkan proses aktif membentuk pemahaman berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tokoh utama teori ini antara lain yaitu Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Perbedaan utama aspek konsep belajar. Teori konstruktivistik yaitu proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Aspek peran siswa. Teori konstruktivistik yaitu aktif membangun pengetahuan sendiri, mencari arti, dan menghubungkan konsep baru dengan yang sudah ada. Aspek yaitu peran guru. Teori yaitu memfasilitas pembelajaran, menyediakan pengalaman belajar, dan mendorong interaksi sosial. Aspek pengetahuan. Teori yaitu pengetahuan dianggap sebagai hasil konstruksi pribadi yang dinamis dan terus berkembang. Aspek yaitu motivasi. Teori yaitu motivasi berasal dari dalam seperti rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar. Aspek pembelajaran. Teori yaitu lebih fokus pada proses pembelajaran dan bagaimana siswa membangun pengetahuan. Implementasi pembelajaran menurut teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu pembelajaran kontekstual, yaitu mengingatkan materi dengan kehidupan nyata siswa agar lebih bermakna. Yang kedua, problem-based learning, yaitu siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata secara mandiri atau kelompok. Yang ketiga, discovery learning, yaitu siswa diberi kesempatan menemukan konsep atau prinsip sendiri melalui observasi dan eksperimen. Baik, referensi yang saya dapatkan yaitu dari Stematik Sekuler, Auwiper, dan Script. Baik, sekian
penjelasan dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.